Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Inilah celoteh rakyat jelata. Jadi ada sebuah artikel dari eramuslim.com, Ustadz Ihsan Tanjung. Entah ini saduran dari ceramah ataukah ini memang ditulis oleh beliau. Dan menurut saya isi artikel ini bagus sekali. Jadi saya coba simpulkan berdasarkan cara pramuka. Simpul pramuka? Ya enggak lah ya, saya simpulkan dengan cara saya sendiri berdasarkan simpul yang biasa saya bikin. Simpul pita di sepatu warrior. Sebagai seorang muslim, kita ini seharusnya paham betul tanda-tanda dari akhir zaman. Jangan tanda-tanda akhir bulan aja yang kita pelajarin. Karena kan seperti akhir bulan yang penuh dengan penderitaan dan harus sabar, tapi pada dasarnya itu adalah saat-saat di mana kita akan sampai ke awal bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi bagi seorang muslim, akhir zaman seharusnya bukan menjadi sebuah kalimat yang mengerikan, karena setelah akhir zaman akan ada alam akhirat yang jadi tujuan terindah bagi kita semua orang-orang beriman. Salah satu tanda akhir zaman yang banyak diketahui oleh umat manusia adalah kemunculan dari Imam Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini sosok seperti apa sih? Al-Mahdi adalah sosok yang nanti setelah muncul, dia akan menyebarluaskan nilai-nilai keadilan di seluruh dunia. Beda banget dengan zaman kita sekarang, di mana yang kita dengar di berita ini berita-berita soal ketidakadilan lagi. Sama tidak adilnya dengan saat seorang akhwat yang sudah dilamar lalu dia menunggu ikhwannya melamar, malah ikhwannya menikah di negeri orang. Jadi memang Al-Mahdi ini nantinya akan mengalihkan zaman dari fase keempat, yaitu babak kepemimpinan Mulkan Jabrian atau para penguasa diktator, menuju ke fase 5, yaitu babak tegaknya kembali khilafatun ala minhaj an-nubuwah, yang artinya kekhalifahan yang mengikuti cara-cara kenabian. Lalu bagaimana ciri-ciri Al-Mahdi? Dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 9435 disebutkan, andaikan dunia tinggal sehari lagi, maka sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut hingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa dengan namaku dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku. Ia akan penuhi seluruh bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan penganiayaan. Dalam hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan kalau nama Al-Mahdi nanti adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi karena tanda-tandanya ini minim, maka akan sangat memungkinkan kalau nanti musuh-musuh Islam akan memunculkan sosok Al-Mahdi palsu, yakni sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah dan masih berasal dari ahli bait. Begitu saya baca ini, saya langsung menyimpulkan, oh berarti nanti baik Al-Mahdi asli ataupun Al-Mahdi palsu akan berasal dari kalangan habaib. Ya, kita lihat sekarang dari kalangan habaib ada yang bisa kita lihat sebagai habib-habib berkualitas dengan ilmu-ilmu keislaman yang mendalam, dan ada juga habib-habib yang muncul tapi kerjaannya ini ngerecokin persatuan yang ada di umat Islam. Sama aja kayak kita mau beli sepatu merek terkenal, kita akan sulit membedakan antara mana sepatu yang asli dan mana sepatu yang palsu seandainya kita tidak mempelajari ilmu-ilmu soal sepatu. Begitupun
saat nanti akan muncul Al-Mahdi palsu dan juga Al-Mahdi asli, kita akan sulit membedakan antara yang asli dan palsu seandainya ilmu tentang keislaman kita masih kurang. Makanya nih, saya, sahabat semua orang muslim ini harus belajar Islam terus. Jangan pernah kita bilang bosen atau kita bilang ini mah udah denger, itu mah udah denger. Jangan pernah bosan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan dari Imam Mahdi. Dan bila mana kedatangannya ini udah nyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk segera bergabung dengan pasukannya, seberapa sulit pun kondisi kita saat itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nomor 4074, ketika kalian melihatnya dalam kurung Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya walaupun harus merangkak di atas salju. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang gagal untuk mengenali Imam Mahdi nanti. Karena tidak hanya musuh-musuh Islam memunculkan Imam Mahdi palsu, tapi mereka juga akan melabeli Imam Mahdi asli dengan label-label yang jahat tapi dangkal. Seperti apa sekarang kita dengar? Ada terorisme, ada radikal, lalu ada ekstremis dan lain sebagainya. Sehingga besar kemungkinan nanti saat Imam Mahdi muncul, setiap muslim yang miskin ilmu dan tidak pernah mempelajari hadis-hadis mengenai kemunculan dan kriteria Imam Mahdi akan segera mencap Al-Mahdi dengan labelisasi yang sudah disiapkan oleh musuh-musuh Islam tersebut. Dan mereka akan enggan untuk berbaiat dan bergabung dengan Imam Mahdi. Malahan mereka nantinya akan bergabung dengan Al-Mahdi palsu dan turut memerangi pasukan yang dimiliki oleh Al-Mahdi asli. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wallahu alam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.